BMW X5 SUV besarnya BMW. Nah, X5 di Indonesia baru aja dapat improvement. Misalnya sekarang jadi ketambahan 2 jok, makanya ini bisa disebut X5 7-seater atau lebih tepatnya 5+2 seater kali ya. Sama X5 ini juga dapat beberapa fitur-fitur baru. Nah, X5 yang kita review ini unitnya kita dapat dari BMW Astra Sunter. Yes, BMW Astra Sunter, dealer BMW yang kelihatan super modern ini dan pas banget kalau kalian tertarik lihat-lihat atau beli BMW baru kayak X5 baru ini, X1, X3, X7, seri 3, seri 5, seri 7 atau BMW lainnya. Langsung aja main ke sini. Tempatnya cozy banget, dari tempat nunggunya yang asik ini sampai ke bagian service advisor yang keren ini. Langsung cek kontak person dari BMW-nya di kolom deskripsi. Dan video ini disponsori oleh asuransi Garda Auto. Cek di kolom deskripsi buat lengkapnya. Dan buat detail dari mobilnya, simak di 10 hal yang perlu kita dari BMW X5. 1. Generasi keempat. Buat kalian yang belum tahu, X5 adalah SUV pertamanya BMW dulu di akhir tahun 90-an. Dan yang kalian lihat ini adalah X5 generasi keempatnya, yang kode bodinya G05. Ini masih X5 yang sama kayak yang keluar di sini tahun 2019 kemarin. Tetap X5 xDrive 40i X-Line. Tapi ini versi improvementnya aja yang dikasih beberapa tambahan-tambahan. Dan harganya cuma selisih sekitar 50 juta kok dari X5 sebelum improvement ini. Sebagai gambaran, kompetitor X5 ini adalah Mercy GLE yang kita udah review super duper lengkap dulu. Dan ada juga Audi Q7 dan Lexus RX. 2. Mesin 3000cc. Soal mesin gak ada yang berubah sama X5 yang dari tahun 2019 kemarin. Sama-sama mesin 3000cc 6 silinder. Mesin yang dipakai juga di 740, di X7 dan Toyota Supra. Tenaganya 335 HP atau 340 PS dan torsinya 450 Nm. Tenaganya yang cukup tinggi meski cukup jauh di bawah GL450 yang baru. Transmisinya kayak BMW biasanya, ZF8 percepatan yang pemindah giginya elektronik ini. Dan tentunya bisa dinaik turunkan pakai pedal shift ini juga. Dan karena ini varian xDrive, jadi ini penggerak 4 roda ya, tepatnya permanen all-wheel drive. Ada lumayan banyak mode berkendara yang bisa dipindah-pindah pakai tombol di tengah sini yang bisa mengubah karakter suspensi, setir, gas, transmisi, dan stability control. Ada comfort, Eco Pro yang biasa buat bikin jadi super irit, dan Eco Pro individual buat yang agak di custom. Ada sport yang isinya ada sport biasa, sport plus, dan sport individual. Dan ada adaptif yang bisa menyesuaikan gaya bawahnya kita. Nice! 3. Air Suspension. X5 ini juga ada suspensi udaranya atau BMW nyebutnya Adaptive 2-Axle Air Suspension with Automatic Self-Leveling Suspension. Artinya ketinggian suspensi X5 ini menyesuaikan bobot dalam mobilnya. Jadi mobilnya nggak makin ceper kalau kita isi makin berat, dan tentunya damping rate-nya juga menyesuaikan biar kalau diisi makin berat jadi nggak mantul-mantul dan sebaliknya. Dan air suspension ini juga bisa buat naik turunin ketinggian mobilnya hingga 80 mm. Bisa pakai tuas-tuas kecil yang ada di tengah sini nih yang ada indikatornya ini. Kalau kita naikin sekali, ketinggian suspensinya bakal naik 20 mm dan batas kecepatan maksimumnya di ketinggian ini 60 km per jam. Kalau dinaikin paling tinggi, bakal naik lagi 20 mm jadi nambah 40 mm totalnya, dan ini dipakai maksimal di kecepatan 30 km per jam. Kalau diturunin sekali, ketinggiannya bakal turun 20 mm sama kayak kalau lagi diturunin ke mode sport, dan kalau diturunin sekali lagi, cuma bisa dipakai kalau mobilnya lagi berhenti supaya kita naik turun mobilnya dengan lebih gampang. Ini turun 40 mm ya. Mantap. 4. Eksterior mewah. Meskipun sekilas nggak kelihatan, tapi ukuran X5 ini termasuk luar biasa besar. Dibanding generasi sebelumnya aja, panjangnya nambah 3,6 cm dan lebarnya nambah 6,6 cm. Yang artinya sekarang panjangnya mirip GLE baru dan lebih lebar dibanding GLE baru. Karena varian yang dibawa ke Indonesia adalah varian X-Line, jadi bentuk keseluruhannya juga cenderung ke mewah garangan yang bisa off-road dibanding ke sporty-sportyan aja di varian M Sport. Depannya, dibanding di X1 dan di X3 yang masih pakai grill yang cenderung proporsional ukurannya, kalau di X5 ini udah masuk ke ranah yang lebih besar lagi grillnya. Meski emang gak sebesar di X7 dan di seri 7 baru, beberapa nggak suka, tapi kalau kita malah suka sih karena presensinya jadi lebih berasa. Dan tentunya ini aktif grill ya, yang artinya begitu kepanasan bakal ngebuka sendiri dan nanti nutup lagi buat bikin mobilnya tambah aerodinamis. Dan grill radiatornya disambungkan garis ke housing fog lamp yang besar itu, yang ujungnya ada lubangnya yang BMW sebut air curtain.
ventilation buat nembusin udara ke ban depan dan ngurangin turbulensi udara. Lampu depannya pakai yang BMW sebut laser light yang kelihatannya luar biasa keren ini. Teknologi yang bisa ngebuat pantulan LED-nya pas di mode high beam bisa nyampe 500 meter. Anyway, ini jelas full LED ya, dan ada fog lamp LED-nya juga. Sampingnya, karena ini X-Line, jadi bagian bawahnya full ada plastik cladding hitam yang nonjolin ciri khas SUV-nya. Kalau di M Sport sewarna bodi semua. Dan ciri lainnya lagi, roof rail-nya yang warna silver satin gini. Velg yang dipakai 20 inci dan ukuran ban depan belakang beda nih. Yang depan 275/45 R20 dan yang belakang lebih lebar lagi 305/40 R20. Super nice. Detail lainnya, ada panel di belakang fender depan yang disebut air breather dan ngelanjutin udara dari air curtain yang di depannya ini. Handle pintunya sewarna bodi dan jendelanya dikelilingin list satin chrome plus pilar B-nya piano black ini. Belakangnya, sisi yang sekarang kelihatan lebih membulat dibanding generasi sebelumnya karena bentuk lampunya yang udah nggak ke L-an lagi. Emblemnya juga khasnya SUV BMW baru, sekarang lebih di bawah kayak gini ya. Dan yang nandain varian X-Line, reflektornya terintegrasi di bumper bawahnya yang dibuat kehitam-hitaman. Dan ada panel silvernya yang sangat besar. 2 lubang di bawah yang besar ini buat nembusin lubang knalpot benerannya di dalam itu ya. Dan spoilernya juga terintegrasi ke kaca dengan panel hitam glossnya itu. Oh, dan antenanya juga pakai model Sirip View. Lampu belakangnya juga tentunya full LED. Dan ada fog lamp belakangnya juga. Nah, sebelum masuk ke nomor 5, simak dulu sponsor dari video kita kali ini, asuransi Garda Auto. Mungkin kalian belum tahu, asuransi Garda Auto punya layanan yang disebut Home Survey dan Pickup Delivery Service. Apa tuh? Nah, jadi seandainya terjadi kecelakaan, kalian yang udah pakai asuransi Garda Auto nggak perlu bingung. Langkah selanjutnya mesti ngapain? Nggak perlu ke kantor cabangnya. Cukup pakai aplikasi Garda Mobile Auto Care yang bisa kalian download di Play Store atau App Store. Dan nanti pilih deh klaim asuransinya mau dilakuin di mana. Di rumah bisa, di kantor bisa, atau di mana bebas kok bisa semua. Dan nanti setelah mobilnya disurvei, petugas asuransi Garda Auto akan menjemput dan mengantarkan mobil yang sudah disurvei tadi ke bengkel. Gampang banget ya, penuhi kebutuhan perlindungan berbagai produk Anda hanya dengan asuransi di gardauto.com. 5. Sekarang 7-seater. Nah, ini improvement paling besar di X5 2021. Bukan lagi 5-seater, tapi jadi 7-seater. Karena ada tambahan 2 jok di paling belakang. Sebenarnya sih, 7-seater di X5 bukan hal baru banget ya. Ini udah ada di generasi keduanya. Ada di generasi ketiganya juga, tapi emang gak masuk sini. Generasi keempat masuk tanpa 7-seater dulu di Indonesia. Dan sekarang dimasukin lagi yang versi 7-seaternya. Selain jok paling belakang, jok baris keduanya juga sekarang jadi elektrik. Atau dengan kata lain, jadi bisa lebih keep up sama Mercy GLE yang baru juga. Di luar itu, joknya sama. Tetap dilapis bahan kulit Vernasca alias kulit beneran warna coklat ke orangean ini. Oke, rasa duduknya. Pintunya jelas berasa super berat selayaknya mobil mewah. Bukannya juga termasuk lebar dan ini napaknya termasuk tinggi ya. Meski kayak yang tadi kita bilang, air suspensionnya bisa diturunin buat bantuin masuk jadi lebih gampang. Dan ada side stepnya nih, meski nggak terlalu besar tapi cukup lah buat bantu masuk. Posisi duduknya kalau joknya dibuat paling turun termasuk tinggi, jadi visibilitas keluarnya pun termasuk jelas. Jok drivernya elektrik 10 arah, udah termasuk headrest yang bisa naik turun, tapi ada tambahan leg extender manual ini. Dan ada buat kencengin atau kendorin support punggung kita. Tapi nggak ada pengaturan lumbarnya nih sayangnya. Dan headrestnya selain naik turun elektrik tadi, bisa dimaju mundurin juga tapi manual. Supaya bisa nyetir sambil sandaran tanpa kepalanya ngedanga. Dan yang driver ada memori 2 slot ya. Yang penumpang depan sama persis kayak yang driver, bedanya nggak ada memory seatnya aja. Buat sandaran tangan di tengah udah dilapis kulit jadi empuk nih. Dan ini panjang ke depan ya, jadi kita bisa sandarin tangan sambil pegang setirnya. Dan yang di pintu juga udah dilapis kulit jadi empuk juga. Tapi khasnya BMW, sayangnya seatbeltnya nggak bisa dinaik turun ini. Ruang kepalanya termasuk masih luas meski kepotong sunroof. Tapi karena kacanya luar biasa besar di atas ini, jadi ngasih feel yang super lega. Setirnya tilt dan teleskopik elektrik dan teleskopiknya luar biasa jauh nih.
Mantap! Sedangkan sandaran kaki kiri driver udah dikasih gundukan dan pad plastik gede banget gini. Detail lain di depan, pegangan tangan plafonnya selain ada di sisi penumpang depan, ada juga di sisi driver nih. Lampu kabinnya selain dua yang kecil gini, ada juga satu yang besar dan kelihatan keren banget gini. Nice! Dan sun visornya di kiri dan kanan sama-sama ada card holdernya ya. Dan tentunya kacanya sama-sama bisa ditutup buka plus ada lampunya. Nggak ada extra sun visor kayak di GLE sih, tapi minimal ini kalau kita kesampingin bisa digeser gini kok. Mantap! Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya juga masih sangat berat, tapi sudut bukanya agak nggak lebar nih, tapi masih cukup gampang lah buat masuk. Dan karena atap tegaknya, jadi masuknya kepala kita nggak usah nunduk-nunduk. Nah, posisi duduk di belakang sini jelas lebih tinggi dibanding yang di depan. Dan dudukan joknya juga enak nih, termasuk tinggi, jadi nopang sudut paha kita dengan sempurna. Dan ujung joknya juga nopang sampai ujung paha kita. Jadi ini bakal enak buat perjalanan jauh kalau orang dewasa yang duduk. Nah, ini nih yang baru. Jok baris kedua bisa diatur secara elektrik pakai tombol di bawah. Elektriknya 4 arah ya, alias maju mundur dan recline-nya bisa diatur juga. Kalau diatur paling maju, ruang kakinya segini. Masih cukup lumayan mengingat ini buat ngasih ruang penumpang di baris ketiga gitu. Kalau dibentokin paling mundur, ruang kakinya jadi termasuk sangat luas. Jadi enak buat duduk posisi bos kayak gini. Ruang gerak sepatu di bawah juga kayak mayoritas SUV masih sangat lega. Headrest kiri sama kanannya bisa dilipat buka kayak gini nih. Dan tentunya tingginya adjustable. Kecuali yang tengah sini ya nggak bisa dinaikin. Dia langsung copot gitu kalau dinaikin gini. Dan yang baru di X5 ini, dua jok belakang ini dapat sandaran berupa bantal kayak gini. Asik nih, berasa kayak naik seri 7 jadinya ya kan? Tapi di unit yang kita naikin ini belum dipasang ya bantalnya. Lanjut, ruang kepalanya juga masih termasuk lega meski kepotong sunroofnya ini. Dan karena kacanya gede jadi ngeliat ke depan berasa banget leganya. Nah, sudut sandarannya juga bisa diubah-ubah. Paling tegaknya segini dan paling rebahnya segini. Emang gak sampai tiduran, tapi lebih rileks dibanding posisi sandaran fix yang sebelumnya. Oke lah. Buat sandaran tangan di pintu udah dilapis kulit gini jadi empuk. Dan di tengah sini ada armrest yang luar biasa berat. Empuk juga nih, dan ditambah nutup kacanya pakai sunshade manual gini. Kita jadi bisa duduk posisi super relax gini tanpa kepanasan matahari dari samping. Mantap! Kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya kakinya harus agak ngelipet gini. Soalnya konsol tengahnya cukup mundur ya. Dan di tengahnya lantainya ada sedikit gundukan. Kalau anak kecil sih kakinya bisa di tengah sini. Tapi kalau orang dewasa emang lebih enak ke kiri kanannya kakinya. Tapi dudukan joknya ini nggak tinggi dan termasuk sangat empuk loh buat di tengah sini. Tapi emang sandarannya lebih maju dan sangat keras ya. Dan karena headrestnya nggak bisa dinaikin tadi, jadi kalau kalian tingginya di atas 170 cm, kepalanya udah pasti agak ngedanga kayak gini. Tapi seatbeltnya 3 titik kok yang di tengah. Oke, detail lain di baris tengah sini, pegangan tangan di plafon pakai model yang lipat gini jelas. Dan di kiri kanan sama-sama ada gantungan bajunya. Plus ada tambahan gantungan baju juga yang di pilar B sini. Lampu kabin tengah ada di sampingnya, jadi ada 2. Dan masing-masing juga ada 2 kayak gini lampunya. Ada lampu baca dan ada lampu kabinnya. Dan kabin tengah sini dapat AC full nih. Ventilasinya selain yang di tengah sini, ada juga ventilasi lagi di pilar B-nya kayak gini. Mantap! Oke, sekarang kita ke paling belakang. Nah, kalau mau ke jok baris ketiga, jok depannya sini bisa digeser secara elektrik. Tapi kalian bakal ngelihat ada 2 tombol sini, yang di samping sama yang di atas joknya. Nah, kalau kalian klik tombol yang di atas, ternyata ini buat ngelipat rata jok tengahnya. Jadi bukan pakai yang ini kalau mau ke paling belakang, tapi pakai yang di samping ini. Cukup ditekan sekali aja dan tada, jok tengah ini bakal maju. Dan bahkan jok paling depannya juga ikut maju supaya bisa ngasih ruang yang lebih banyak. Dan kita bisa napak deh ke paling belakang kayak gini. Buat nutup lagi, tinggal klik lagi aja tombolnya. Nah, kalau napaknya dari yang sisi sebelah kiri, jok yang kebuka langsung 2 jok gini. Jadi napak ke belakangnya bakal berasa lebih luas. Oke, jok baris ketiganya. Dari bentuk joknya aja udah kelihatan lah ya. Ini emang gak didesain buat orang dewasa. Kecil banget joknya. Mirip sama jok yang ada di Mercy GLE yang baru juga. Headrest kiri dan kanannya sama-sama adjustable tentunya. Tapi dari ruang kepalanya kelihatan banget lah ya. Tinggi kita 173 cm dan kelihatan banget hampir gak ada sisa ruang kepala sama sekali. Kalau lihat dudukannya, joknya luar biasa rendah. Jadi sudut paha kita sangat naik kayak gini. Begitu juga panjang dudukannya yang jauh banget dari ujung paha kita. Makanya udah pasti bakal pegel banget buat perjalanan singkat sekalipun kalau dipakai sama orang dewasa yang tinggi. Dan ruang kakinya, ini kalau jok tengah kita buat paling maju, udah sangat pas-pas-pasan. Kalau dimundurin mentok, well, udah sama sekali nggak muat sih ini. So jelas, sebaiknya buat anak kecil aja ya.
Nah, buat sandaran tangan kita di pinggir ada sih, tapi modelnya kecil banget gini. Atau mungkin bisa di atas gini, meski lebih nggak nyaman. Detail lain di belakang, kacanya termasuk sangat kecil ya. Dan kalau kita nengok ke kanan, emang lebih ke nengok pilarnya gini sih dibanding nengok kacanya. Jadi emang ngasih kesan yang claustrophobic. Nggak ada pegangan tangan di plafonnya di baris ketiga sini. Dan nggak ada lampu juga ya. Tapi yang lebih enak dibanding di Mercy GLE, di X5 sini ada AC-nya sendiri buat baris ketiga. Kipasnya emang nggak bisa diatur, tapi semburan anginnya cukup kuat nih dan langsung nyampe ke muka kita. Lumayan lah dibanding di GLE yang nggak ada sama sekali. 6. Interior sangat mewah. Mengingat sebelum ada X7 beberapa tahun lalu, si X5 ini adalah SUV flagship BMW, jadi interiornya udah wajib banget buat berasa dan kelihatan super mewah. Desain keseluruhannya mirip sama bentuk interior BMW baru lainnya sih, dengan panel head unit yang langsung menyatu ke panel instrumen cluster dan fasia tengah keseluruhan yang lebih menghadap ke arah driver. Dan karena ini adalah varian X-Line, jadi bentuk setirnya pakai model 3-spoke standar gini, yang bagian bawahnya ke VV-an gitu. Dan tentunya di klaksonnya juga ada jahitan kulitnya. Kita juga suka sentuhan kayak pemindah giginya yang dibuat kayak dari kaca gini. Begitu juga controller iDrive-nya dan beberapa controller lainnya yang kelihatan premium gini. Kasnya X5 yang sama dari generasi pertama juga dipertahankan, alias ventilasi AC depan, kiri, dan kanan yang luar biasa gede, kayak double itu. Meski ventilasi yang bisa dibelok-belokin, sekarang cuma yang bawahnya aja. Oh, dan bedanya sama X5 sebelum improvement ini ada di panel yang dipakai. Kalau dulu yang di dashboard itu dan yang besar di konsol tengah pakai panel kayu doff, sekarang pakai trim yang disebut aluminium mesh effect yang keabu-abuan dan gerenjel-gerenjelnya berasa kalau dipegang. Begitu juga door trim bagian atas yang sekarang pakai panel yang sama. Pemakaian bahan juga tetap sama. Dashboard bagian paling atas dilapis kulit sintetisnya BMW yang tebal yang disebut Sensatec, dan bagian bawah-bawahnya dilapis bahan soft touch. Begitu juga pintu depan dan pintu belakangnya, dari atas sampai ke tengah dilapis kulit, di paling bawahnya masih soft touch. Dan kayak sebelumnya tetap ada ambient lighting yang tersebar sangat banyak di dashboardnya dan di pintunya juga, termasuk juga di kabin belakangnya, yang pilihan warnanya bisa langsung diganti-ganti dari head unit sini. Totalnya ada 11 pilihan warna kombinasi ya. 7. Bagasi dan storage. Pintu bagasi X5 jelas elektrik ya. Bisa dibuka pakai remote kayak gini, dan yang kebuka pintu atasnya aja. Bisa juga pakai tombol yang ada di pintu depan. Bisa juga manfaatin passive keyless entry. Jadi kalau remote-nya kita kantongin, kita tinggal deketin aja mobilnya dan klik handle yang ada di pintu bagasi dan pintu bagian atasnya kebuka. Atau bisa juga pakai gestur kaki. Jadi kantongin kuncinya dan deketin mobilnya, tendang bagian bawahnya dan pintunya bakal kebuka. Kali ini yang kebuka pintu atas dan bawahnya. Dan kalau ditendang lagi juga bakal langsung ketutup dua-duanya. Oh, dan pintunya bisa diset ya, dibukanya segimana tinggi dari head unitnya. Oke, bagasinya X5 ini pakai model split tailgate. Artinya kalau kita buka atasnya doang, kita bisa keluar masukin barang yang nggak terlalu besar. Dan karena pintu atasnya nggak terlalu besar juga, jadi kita bisa buka atasnya doang ini di tempat yang agak sempit. Nah, kalau kita mau buka yang bawahnya aja, tinggal klik aja tombol yang di sini dan bakal kebuka secara elektrik gini. Dan karena ini pakai air suspension, jadi X5 ada tombol buat nurunin suspensi belakangnya supaya bisa bantuin masukin barang yang berat. Tuh, belakangnya turun segini, jadi akses masuk barangnya lebih gampang. Dan kalau dinaikin lagi jadi segini. Nah, catatan kalau pintu bagian bawahnya ini dibuka, badan kita jadi lebih terhalang. Jadi kalau mau ambil barang yang cenderung jauh di kabin jadi agak sulit. Oke, bibir bagasinya full mengotak, jadi gampang masukin barang yang lebar. Nah, bibir bagasi termasuk tinggi dari tanah, khasnya SUV gini. Jadi kalau kita angkat barang yang berat termasuk sulit ya. Tapi enaknya bibirnya rata sama bibir bagasinya. Jadi kalau mau keluarin barang dari dalam tinggal digeser aja. Detailnya di bawah lantai sini ada kompartemen buat parcel shelf yang nanti bakal kita peragain. Di kiri sini ada gantungan belanjaan dan ada tombol buat lipat jok baris kedua. Ada net juga buat P3K, dan kalau kita buka ini, buat kelistrikan deng. Dan di sebelah kanan ada gantungan belanjaan dan ada power outletnya gini, plus ada netnya juga di bawahnya. Dan ada 2 lampu LED di balik pintunya ya buat nerangin bagasinya. Oke, kalau semua joknya dibuka, ruang bagasi di paling belakang emang gak terlalu banyak. Jadi kita bisa nurunin jok
baris tiganya dengan konfigurasi 50/50. Pakai tuas di pinggir sini, tapi jangan lupa ya, jok tengahnya harus agak dimajuin dulu. Nah, kalau udah kelipat satu, masih bisa buat duduk satu penumpang sambil masukin barang yang lebih besar. Sedangkan kalau dilipat dua-duanya, nah lantainya jadi super rata gini nih. Jadi kalau mau kedepanin barang ya tinggal digeser aja. Nah enaknya di bagian kiri dan kanan sini ada tambahan 2 lampu LED buat nerangin lagi gini. Dan seatbelt paling belakang sini bisa dijepit kayak gini supaya nggak halang-halangin barang kita. Nah, kalau tadi mau pakein parcel shelf-nya, tinggal dikeluarin aja dari dalam dan tinggal dicetekin kayak gini deh. Dan kita tarik. Nanti barang kita di bawah sini jadi nggak bisa diintip dari luar. Tapi karena ini kain, jadi kita nggak bisa naruh barang di atasnya. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasinya lagi, jok tengahnya juga bisa dilipat dan pakai konfigurasi 40/20/40. Artinya kita bisa lipat jok yang tengah doang ini, tapi ini harus dilakuin dari depan. Caranya, tarik armrestnya dulu dan nanti ada tali kayak gini. Kelipet deh, jadi kita bisa masukin barang yang super panjang tapi kecil sambil bisa tetap duduk 2 penumpang di tengah. Dan yang unik, begitu jok ini dinaikin lagi, cetekan sama jok sebelah kirinya otomatis naik kayak gini juga nih. Nice! Dan buat lipat total joknya bisa pakai tombol yang ada di belakang gini. Tuh tinggal ditekan aja dan joknya bakal jatuh gini secara perlahan. Karena ini elektrik joknya, bukan elektrik release aja. Dan kalau dilipat semua, tada! Jadi sangat luas kayak gini kapasitas bagasinya. Mantap! Catatan, misalnya karena suatu alasan pelipat elektrik ini nggak bisa, jok baris kedua tetap bisa dilipat manual dengan narik tali di joknya sini nih. Nice! Dan kalau udah jangan lupa talinya dicetekin lagi supaya rapi. Oh, dan lantainya ini sangat rata ya. Jadi kalau mau kedepanin barang tinggal digeser aja. Dan buat naikin joknya lagi bisa secara elektrik lagi dari paling belakang tadi. Nah, buat nutup pintu bagasinya bisa tutup yang bawah dulu kayak gini. Atau kalau mau juga bisa langsung tutup 2 pintu bagasinya sekaligus pakai tombol yang ada di atas. Ada 2 tombol nih. Yang kiri buat nutup biasa dan yang kanan buat nutup sekaligus kunci semua pintu mobilnya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. 8. Fitur berlimpah. Sebenarnya X5 dari sebelum ini aja fiturnya udah termasuk luar biasa banyak. Tapi di versi improvement ini ditambah lagi. Ini di luar jok elektrik baris kedua yang tadi udah kita bahas dan kamera 360 yang di nomor selanjutnya kita omongin ya. Sekarang sound systemnya pakai model premium dari Harman Kardon Surround Sound System. Ada 16 speaker dari yang sebelumnya 10 speaker dan totalnya 464 watt. Oke lah, sisanya sama. Dari panoramic sunroofnya yang ngasih kaca luar biasa besar ini di atapnya. Meski kaca yang kebuka nggak terlalu gede, tapi minimal feel super lega dan mewahnya dapet banget. Lanjut, X5 juga udah dapat rear seat entertainment berupa 2 TV ini berukuran 10,2 inci. Masing-masing TV-nya bisa di tilt dan kontrolnya via layar sentuh ya. Ini selain bisa ngatur layar entertainmentnya, bisa juga buat ngatur beberapa settings mobil kayak ambient lighting dan bisa juga ngatur AC belakang dari layar sini. Dan masing-masing TV belakang ini dapat jack audio sendiri-sendiri ya. Jadi bisa nonton sesuatu yang beda. Dan yang disetel bisa dari Blu-ray di sini atau pakai kabel HDMI. Super nice. Lanjut, input di sini di laci paling depan ada 1 USB Type A, di balik laci konsol tengah ada 1 USB Type C, dan di balik konsol tengah alias buat baris kedua ada 2 USB Type C lagi. Jadi ada 4 USB port dan di depan ada 1 power outlet, di tengah ada 1 lagi dan di bagasi ada 1 lagi. Oh, dan ada wireless charger juga nih di depan. Jadi HP kalian yang Qi compatible tinggal taruh aja ke charge deh. Di cup holder
laci depan juga ada pendingin plus pemanas minumannya nih. Dipencet gini aja, kalau biru berarti jadi pendingin, kalau merah berarti jadi pemanas. Mantap! Di X5 ada parkir otomatis juga, tapi yang kita suka sih fitur yang disebut reversing assistant ini. Jadi mobil ini bakal selalu menghafal gerakan terakhir mobilnya kalau lagi parkir maju selama maksimal 50 meter ke belakang. Misalnya kita masuk ke parkiran yang sempit dan harus belok-belok maju, dan pas keluarnya kita nggak usah repot-repot. Cukup aktifin aja reversing assistant-nya dan nanti mobilnya bakal inget langkah 50 meter terakhir dan bakal muterin setirnya otomatis buat kita sambil kita injek rem dan gasnya. Jadi mobilnya bisa keluar dari parkiran yang ribet tanpa perlu kita pikirin masih seberapa ribet muter setirnya. Super nice! Lampu laser lightnya di X5 ini juga ada selective beam atau yang biasa dikenal adaptive high beam. Jadi bisa set high beam di tempat yang butuh penerangan lebih, tapi sisanya low beam di tempat yang berpotensi bikin orang lain kesilauan. Yang keren lagi, X5 ini ada parfum terintegrasinya yang bisa kalian masukin ke balik laci dashboard ini nih. Tinggal dikeluarin gini aja dan kalian masukin aksesoris parfumnya yang dari BMW resmi kayak gini. Dan ini bisa kalian aktifin dari head unitnya langsung dan diatur intensitasnya juga. Wangi deh kabinnya ya kan? Mantap! AC-nya 4-zone auto climate control alias suhu depan kanan, depan kiri, belakang kanan dan belakang kiri bisa dibuat beda semua. Kontrol AC depannya keren nih, layarnya full color gini. Dan yang kita senang di BMW tipe atas gini adalah selain suhu kiri kanan yang bisa dibedain, kecepatan kipas kiri kanan depannya juga bisa dibedain. Mantap! Suhu paling dingin 16 derajat Celcius dan paling panas 28 derajat Celcius. Pengatur arah angin kiri dan kanan juga bisa dibedain ya. Ada defogger kaca belakang dan defroster kaca depan tentunya. Oh, dan kita bisa kontrol AC-nya dari head unitnya juga kayak gini. Detail juga nih. Dan ini bisa sekaligus buat kontrol AC belakang juga. Tapi buat AC belakang sih bisa langsung kita atur dari belakang sini kok. Tuh, ada tombol-tombol dan layarnya juga. Mantap! Tentunya ada passive keyless entry. Kunci yang kalian lihat ini sebenarnya model kunci backup aja ya. Kunci aslinya model display key yang ada layarnya gini. Nah, ini kalau mobilnya dikunci, remote-nya tinggal dikantongin aja, deketin mobilnya dan grab bagian dalam handle pintunya dan kunci mobilnya kebuka dan spionnya juga ikut kebuka. Buat kunci lagi tinggal tap aja alur di atas handle pintunya ini dan spionnya juga bakal ngelipat lagi. Dan ini bisa dilakuin dari setiap handle pintunya ya. Oh, dan yang keren, X5 ini juga ada fitur buat otomatis ngebuka kunci mobilnya begitu orang yang bawa remote-nya ngedekat ke mobilnya. Dan begitu yang megang remote-nya menjauh dari mobilnya, nanti mobilnya juga bakal otomatis ngunci sendiri. Nice! Dan tentunya ada tombol start stop mesinnya juga ya, yang tombolnya ada di tengah sini. Plus ada idling stopnya juga. Head unitnya 12,3 inci. Ini bisa kita kontrol pakai knob rotary di bawah sini yang bisa dijadiin touchpad juga. Pakai beberapa tombol di sekitarnya, tombol plus knob volume di fasia tengahnya, dan bisa layar sentuh juga. Dan yang paling keren, pakai gesture control ini yang kita bisa muter-muter dengan tangan di bawah overhead konsolnya buat naik turunin volume, atau bisa juga pakai gesture ala nyolok gini buat mute, dan masih banyak lagi. Asik ya. Yang keren juga, X5 ini ada wireless Apple CarPlay, jadi bisa sambungin iPhone kita tanpa kabel, dan tada, muncul Apple CarPlay dan ini widescreen lagi. Jadi kita bisa pakai Google Maps, Waze, Apple Music dan lain-lainnya. Oh, dan sekarang udah support Android Auto juga. Sisanya ini udah iDrive 7 ya. Jadi pakai tampilan yang paling barunya. Head unit ini bisa muter media dari Bluetooth, USB atau bisa mirroring wireless via Miracast juga. Ada navigasi bawahnya juga, bisa lihat info lengkap dari mobilnya kayak gini, layar sport kayak gini, X-View karena ini SUV-nya BMW, Energy Flow, status detail kendaraan buat persiapan servis, settings mobilnya dari ngatur-ngatur fitur safety mobilnya, ngatur layar instrumen cluster dan layar ini, settings segala perkuncian mobilnya, settings ambient light, dan buat atur AC juga bisa dari sini. Lanjut, instrumen clusternya full digital 10,25 inci dan ini kayak BMW dari dulu. Dikontrolnya pakai yang di ujung tuas lampu sein ini nih. Ada animasi keren misalnya pas kita lagi buka pintu, tapi layar ini nggak bisa di custom terlalu banyak. Kalau navigasinya udah ke-load sih bisa jadi ada map di tengah-tengahnya, tapi sisanya paling bisa atur yang kanan aja buat munculin konsumsi instan dan average, udah jalan berapa kilo, dan average speednya berapa, indikator tenaga dan torsi, G-meter, layar entertainment, atau keseluruhan
Puluhan instrumen cluster ini bisa juga diatur dari head unit buat kelihatan lebih simpel kayak gini. Lanjut, lampunya otomatis yang switchnya udah pakai model tombol kayak gini nih ala BMW baru. Tinggal dipencet dan nanti muncul indikatornya di MID. Di luar itu fitur standar mobil mewah gini lah. Keempat jendelanya auto up down, rem parkirnya elektrik dan ada brake hold-nya juga. Dan wipernya tentu otomatis juga. Setirnya ada tombol pengatur audio plus teleponi dan voice command juga. Dan ada cruise control dan speed limiternya. Gimana? Super lengkap lah ya? 9. Safety sangat lengkap. Nah, ini juga jadi bagian yang dapat tambahannya di X5 2021. Sekarang jadi ada beberapa fitur safety yang aktif. Paling penting misalnya, sekarang ada rem otomatisnya. Atau BMW nyebutnya front collision warning with brake intervention. Jadi kalau terdeteksi ada kemungkinan nabrak mobil atau motor di depan, mobilnya bakal ngasih peringatan dulu. Dan kalau kita nggak gubris, bakal ngerem secara otomatis. Lanjut, ada blind spot monitoring juga yang bakal nyalain indikator di spion ini kalau terdeteksi objek di titik buta, dan ada lane change warning yang bakal kedipin lampunya plus ngasih bunyi kalau kita tetap nyalain lampu sein ke arah situ. Lanjut, ada lane departure warning juga yang bakal geterin setir kalau mendeteksi kita hampir keluar lajur, dan kalau kita lanjut keluar lajurnya ada tambahan steering intervention yang bakal perlahan membelokkan setirnya buat balikin kita ke dalam lajur lagi. Gak ada lane centering dan adaptive cruise control, tapi it's okay lah. Segini aja udah lumayan banget dan udah bersaing banget sama GL yang baru. Oh, dan semua fitur driver assistant ini bisa dimatiin dengan klik tombol hijau di tengah ini ya. Lanjut, yang baru lagi, kalau dulunya cuma ada satu kamera doang di belakang, sekarang ada tambahan kamera di masing-masing spion dan di grill depan sini. Jadi ada kamera 360 derajat dan ini luar biasa keren. Selain tampilan yang biasa surround view kayak gini, ada juga 3D view yang ngasih tampilan 3 dimensi kayak gini yang bisa kita pindah-pindahin. Kayak ada drone yang kelilingin mobil kita ya. Super keren. Oh, dan ada view tambahan juga yang disebut car wash mode yang ngasih top down view dari kamera depan gini supaya nggak ngebaritin velg mahalnya ini pas kita lagi mau masuk ke mesin cuci otomatis. Super nice. Lanjut, sisa fitur safety lainnya udah sama sih kayak X5 yang sebelum 2021 ini. Sensor parkirnya 6 titik di belakang yang sekaligus ada rear cross traffic alertnya dan 6 titik di depan. Dan keren nih, deteksi sensornya pun ketiga dimensian ala augmented reality gini di head unitnya pas lagi deketin objek. Mantap. Dan ada shortcut buat matiinnya juga. Airbagnya, airbag depan ada 2, ada airbag lutut depan, airbag samping 2 juga yang ada di samping jok depan, dan airbag pilar yang memanjang. Jadi totalnya ada 8 airbag. Rem depan dan rem belakangnya tentunya sama-sama cakram ventilasi, sistem rem ABS, CBD, dan brake assist jelas komplit. Ada stability control DSC juga yang ada mode dynamic stability-nya kalau diklik sekali dan mati total kalau ditahan tombolnya. Dan ini tentu sepaket sama cornering brake control, dynamic brake control, dan electronic diff lock control juga. Oh, dan terakhir, standar safety semua mobil Indonesia di 2021 ada alat pemadam api ringannya atau APAR yang ditaruh di depan sini. 10 detail-detail lain. X5 juga tentunya dapat BSI atau BMW Service Inclusive alias layanan gratis servis jasa dan part selama 5 tahun atau 60.000 km. Cek di website BMW Indonesia ya buat lihat apa-apa aja yang di cover. Dan ada BMW Group Tire Coverage yang bisa ganti hingga 4 ban mobilnya secara gratis dalam kurun waktu 24 bulan. Lumayan banget nih, mengingat ban X5 ini sebijinya 5-6 jutaan ya kan? Oh, dan kalau kita buka kap bensinnya, ada keterangan oktan bensin yang dipakai dianjurkan RON 95. Artinya sejenis Shell V-Power, BP95 atau yang lebih tinggi lagi kayak Pertamina Pertamax Turbo. Tapi kalau terpaksa juga bisa pakai RON 91 kok di saat emergency. Berarti kalau kepepet masih bisa masukin Pertamax, Shell Super, dan sejenisnya. Dan kayak X1, X3, dan yang segera menyusul X7, X5 ini juga dirakit lokal di pabrik BMW di Sunter sini. Mantap! So, gimana menurut kalian soal BMW X5 ini? Silahkan sampaikan komentar di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Kamu Indonesia supaya nonton video-video kayak gini lainnya. See you next time!